Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Rahmat Manunggal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tapak. Nah, pada analisa tapak ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang data tapak tersebut. Data tapaknya itu lokasinya berada di Jalan Asli, RT 7 RW 1, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang memiliki luas lahan kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi. Kemudian ada beberapa batas wilayah dari tapak tersebut yang berada di sebelah utara, yaitu pemukiman warga dan jalan asli. Kemudian di sebelah timur ada pemukiman warga juga, dan di sisi selatan pemukiman warga. Kemudian batas di sisi barat yaitu berupa danau dan kolam pemancingan. Dengan regulasi dari tapak yaitu KDH sekitar 25%, KDB 50%, kemudian GSB 3,5 meter yang diambil dari setengah bentang lebar jalan. Kemudian topografi lahan merupakan lahan berkontur dengan keadaan existing tapak yang ditumbuhi oleh berbagai macam pepohonan. Nah, yang di sini saya akan jelaskan juga beberapa lokasi di sekitar tapak. Yang pertama yaitu SMK Negeri 63 Jakarta yang memiliki jarak antar tapak yaitu kurang lebih 250 meter dari tapak. Kemudian Masjid Jami Al Ikhlas yang kurang lebih 170 meter dari tapak. Kemudian ada juga Ponpes Luhur Al Sakhofah yang kurang lebih 300 meter dari tapak. Kemudian ada Koramil Jagakarsa yang kurang lebih berjarak sekitar 500 meter dari tapak, dan Pasar Timbul yang kurang lebih memiliki jarak 350 meter dari tapak. Kemudian untuk data kontur. Nah, data kontur di sini pada di sisi barat kurang lebih memiliki ketinggian 55 meter dari permukaan air laut. Kemudian pada sisi timur kurang lebih memiliki ketinggian 66 meter dari permukaan air laut dengan sudut kemiringan kurang lebih 8-15% pada tapak tersebut, yang bisa dibilang masih bisa disebut sebagai tapak yang lahannya landai. Kemudian tapak ini diperuntukkan sebagai pusdiklat bagi karyawan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang media dan komunikasi massa. Kita lanjut, yaitu analisis SWOT. Di sini itu SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang dimana strength itu adalah kekuatan atau kekuatan yang dimiliki oleh tapak atau kelebihan yang dimiliki oleh tapak tersebut. Salah satunya adalah tapak memiliki ciri khas kontur dengan desain view yang menarik. Kemudian letaknya strategis dan pencapaian pada site-nya mudah. Kemudian pada tapak juga memiliki site dengan tapak yang terekspos sehingga memiliki daya tarik bagi pengguna jalan. Kemudian weakness. Nah, weakness di sini itu kontur site-nya mengarah ke barat sehingga paparan cahaya matahari lebih luas. Jadi pada sisi site tersebut, karena konturnya itu turun dan site-nya menghadap ke barat, paparan sinar mataharinya mengenai site dengan cakupan wilayah yang cukup luas, sehingga itu merupakan suatu kerugian dan tantangan bagi kita dalam proses perancangannya nanti. Kemudian ada juga opportunity. Nah, opportunity di sini itu kontur site memiliki beberapa view menarik dengan danau sebagai interest point of view. Nah, karena danau di sini merupakan titik terendah dari kontur yang ada di sekitar tapak. Kemudian dengan adanya danau di sini membuat area tapak itu menjadi lebih hidup karena ada view atau pemandangan yang dapat disajikan di sekitar tapak tersebut, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tapak, karena tapak selalu memiliki ciri khas tertentu yang harus kita amati, kita kumpulkan datanya dan informasinya
untuk kita kelola nanti pada konsep tapak yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Kemudian di sini ada threats, yaitu tantangan. Nah, tantangan apa saja yang dimiliki oleh tapak tersebut? Yang pertama adalah berbagai kegiatan site dapat teramati dari sisi barat site. Ini kenapa? Karena sisi barat ini juga memiliki kontur yang cenderung lebih naik lagi setelah area danau. Di sini akan terjadi akan memudahkan orang lain atau warga sekitar, penduduk sekitar dalam menyaksikan, dalam mengamati kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan site tersebut. Kemudian sinar matahari langsung menghadap ke site. Nah, ini saya jelaskan tadi, ini salah satu kerugiannya juga di tapak ini. Namun ini adalah tantangan bagi perancangan nanti, bagaimana cara mengolah walaupun site-nya menghadap ke barat, tapi konsumsi cahaya yang berlebih atau sinar UV yang buruk bagi kesehatan dapat dikurangi dan dapat direduksi di dalam site. Kita lanjut, adalah analisa view. Nah, analisa view di sini memiliki kondisi sebagai berikut, yaitu tapak berkontur dengan penurunan ke arah barat. Kemudian danau menjadi interest point dari bangunan site. Kemudian area pemukiman melindungi site dari terpaan angin dan cuaca. Kenapa demikian? Walaupun secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap site. Walaupun keadaan pemukiman dengan perumahan yang tidak memiliki ketinggian yang atau bangunan tinggi, tidak merupakan tipe bangunan tinggi, tapi dengan demikian paparan atau terpaan angin dan cuaca dapat dikurangi secara signifikan walaupun tidak begitu besar. Kemudian respon yang terjadi pada tapak. Nah, ini respon yang kita berikan, yaitu site bangunan dibuat menghadap ke danau, yang seperti saya sebutkan tadi, karena danau merupakan interest point dari tapak ini. Kemudian site dirancang untuk mengikuti kemiringan dari kontur. Jadi nanti kita mungkin saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kurang lebihnya yaitu tapak memiliki lahan yang bertingkat atau teras ring atau berundak. Kemudian saya tetap mempertahankan beberapa pohon existing sebagai penyekat alami dalam kawasan site. Seperti kita ketahui dari site tersebut kan, dia merupakan tapak atau dalam kondisi lapangannya itu ditumbuhi oleh berbagai tanaman atau tumbuhan. Jadi di sini dalam pengolahannya nanti, respon kita terhadap tapak yang ada dari analisa view tersebut tetap mempertahankan beberapa tanaman atau vegetasi sebagai penyekat alami, sebagai point of view sendiri di dalam lingkungan tapak tersebut. Kemudian di sini adalah penanaman tanaman pagar mengikuti kontur site yang berguna sebagai screening view guna membatasi beberapa kegiatan site yang bersifat privasi. Nah, tanaman pagar di sini itu adalah tanaman pagar hidup yang biasa ditanam di dalam lingkungan site, yang tujuannya yaitu membatasi orang lain atau penduduk sekitar dalam memandang atau memperhatikan kegiatan yang terjadi dalam site, namun dalam konteks di dalam kawasan yang memiliki lingkup privasi. Kemudian kita lanjut pada analisa pencapaian. Nah, pintu masuk saya letakkan di sebelah timur site, kemudian pintu keluarnya saya letakkan di sebelah barat site. Kenapa? Di sini saya jelaskan, yaitu untuk peletakan ini berdasarkan pada nilai view yang akan disajikan berupa pandangan site atau danau. Jadi saat orang mau keluar dari tapak, keluar dari site tersebut, mereka akan menyaksikan atau melihat pemandangan yang ada di depannya, yaitu pemandangan berupa danau, yang di situ akan menjadi
point of interest atau sudut pandang yang menarik bagi kita yang berada di dalam site dalam menyaksikan tapak. Kemudian di sini ada in, yaitu peletakan pintu masuk yang ada di sini nih. Karena saya memiliki filosofi yaitu air selalu bergerak dari tempat tinggi ke bawah. Nah, makanya kenapa pintu keluar saya letakkan di sebelah barat atau bagian bawah dari site, yaitu karena dari pintu masuk ini orang akan melalui site, turun, dan hingga akses keluar nanti seperti air yang mengalir dari tapak dengan kontur tinggi kemudian keluar menuju ke tapak yang lebih rendah. Kemudian akses. Nah, di sini akan ada beberapa akses yang menjadi pencapaian di dalam tapak. Salah satunya yaitu dengan pemberian jalur khusus seperti pedestrian dan jalur sepeda yang akan mengelilingi di sekitar tapak, yang nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian drop off. Nah, drop off ini saya letakkan di tengah atau di center tapak atau side. Ini karena drop off ini atau area drop off akan menjadi orientasi dalam perancangan nantinya. Orientasi yaitu ketika kita berada di sana, kita akan ditujukan atau memiliki akses ke beberapa arah yang berbeda atau kawasan yang berbeda atau bangunan yang berbeda, atau menjadi pusat dari segala kegiatan yang terjadi di dalam tapak. Nah, kondisi yang dimiliki tapak dalam analisa pencapaian ini yaitu bentuk kontur dapat dijadikan referensi pencapaian pengguna site, kemudian tingkat kemiringan yang berbeda dan landai menjadi pencapaian site, dan dapat dibuat berkelok-kelok nantinya. Jadi dengan ketinggian tapak atau kemiringan tapak yang berbeda, jalur sirkulasi dari tapak akan diolah sesuai dengan kontur yang ada, atau bisa kita perhatikan, kita amati yang menjadi referensi kita di area pegunungan, yaitu dengan penggunaan jalan yang berkelok-kelok. Hal ini memudahkan untuk akses pencapaian pada tapak tersebut. Kemudian bentuk kontur secara tidak langsung telah membagi area tapak dalam beberapa kawasan yang nantinya akan dikembangkan dalam proses perancangan. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan yaitu pembagian site, pembagian tapak, yang di sana garis kontur itu secara tidak langsung telah membagi-bagi kawasan yang akan kita bangun bangunan ataupun kita jadikan ruang luar. Lanjut ke analisa matahari. Pada analisa matahari ini memiliki kondisi yaitu site berkontur dengan penurunan ke arah danau yang membuat site terkena paparan cahaya secara langsung. Cahaya di sini yaitu cahaya matahari barat yang kurang baik bagi kesehatan. Kemudian site berada di kawasan tropis di mana pencahayaan site selalu terkena matahari sepanjang tahun. Ini akan menjadi konsep rancangan nanti pada saat perancangan. Kemudian respon apa yang kita berikan pada tapak? Respon yang kita berikan pada tapak yaitu mempersempit sisi bangunan yang terkena paparan sinar matahari barat secara langsung, atau dengan mengurangi area paparan dari pengecilan bidang pada bangunan. Kemudian di sini juga ada penggunaan sistem bukaan yang lebar pada bagian yang sedikit terkena cahaya. Jadi pada sisi selatan dan sisi utara, mereka yang benar-benar tidak terlalu terkena cahaya matahari secara langsung seperti pada sisi timur dan sisi barat, respon yang diberikan pada tapaknya yaitu penggunaan sistem bukaan. Jadi dengan adanya bukaan seperti jendela ataupun
bukaan yang lain itu memberikan cahaya akses untuk masuk ke dalam tapak ataupun ke dalam bangunan. Kemudian di sini ada juga penggunaan shading screen untuk mereduksi sinar matahari. Nah, shading screen sendiri ini lebih digunakan pada fasad bangunan. Jadi nanti pada fasad bangunan akan diolah dengan shading screen atau secondary skin yang berguna sebagai pereduksi pada bangunan tersebut, pereduksi tingkat pencahayaan yang masuk ke dalam bangunan agar tidak terlalu berlebih. Kemudian menjadikan area paparan sinar matahari barat sebagai bidang yang masif. Nah, ini salah satu alternatif juga. Jadi selain mempersempit sisi bangunan ataupun penggunaan shading screen, kita juga menggunakan bidang masif, yaitu suatu bidang yang benar-benar kokoh yang di sana itu tidak terdapat bukaan atau memang sengaja dibuat solid agar cahaya benar-benar tidak dapat masuk ke dalam area tapak atau bangunan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada analisa angin. Pada analisa angin di sini memiliki kondisi site berkontur dengan penurunan ke arah danau yang membuat bukaan yang luas dan mempermudah sirkulasi udara sekitar site. Jadi di dalam perkiraan angin yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Indonesia, pada bulan ini, bulan April, pergerakan angin yaitu lebih condong ke arah tenggara. Yang di sini akan melibatkan tabrakan langsung dari sisi yang berlawanan dari arah angin tersebut yang menabrak ke arah site. Kemudian kontur dari site juga yang lebih rendah di sisi barat, kemudian lebih tinggi di sisi timur, menyebabkan arus sirkulasi angin dapat bergerak dari bawah ke atas atau mengikuti arah kontur dari site tersebut. Kemudian di sini juga ada dengan arah pergerakan angin ke tenggara membuat site terkena hembusan angin secara langsung, atau nanti pergerakan anginnya juga bergerak secara merata ke seluruh site. Kemudian respon apa yang kita berikan kepada tapak, yaitu dengan pemberian buffer berupa pepohonan sebagai penahan angin alami dengan mengikuti bentuk kontur. Baik itu nanti pepohonannya itu vegetasi existing maupun baru seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tanaman pagar. Kemudian kita lanjut pada analisa suhu dan kelembapan. Nah, di sini pada area timur pada pagi hari suhu sekitar tapak yaitu kurang lebih 26 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari, tapak memiliki suhu kurang lebih 32 derajat Celcius, dan pada sore hari, keadaan tapak memiliki suhu 28 derajat Celcius. Nah, kondisi tersebut salah satunya adalah paparan sinar matahari sepanjang tahun membuat tingkat kelembapan udara sangat tinggi di sekitar site. Kemudian sumber dari kelembapan tapak berasal dari danau yang menjadi pusat limpahan air hujan dan juga berasal dari pepohonan di sekitar area site. Kemudian respon apa yang kita berikan pada tapak? Respon yang kita berikan yaitu dengan bukaan pada site diperlebar, baik itu untuk akses sirkulasi maupun ventilasi. Kemudian pepohonan, baik itu existing maupun baru, dijadikan sebagai media produksi suhu panas dan pengaturan jarak antara bangunan agar arus udara lancar dan tidak terperangkap di dalam rumah. Dengan adanya arus udara yang lancar, jadi kelembapan di dalam ruangan akan berkurang dan tidak menyebabkan jamur-jamur mikroskopis tumbuh di dalam bangunan atau di dinding bangunan. Di sini pepohonan kita tanam mengikuti garis kontur yang ada. Jadi di situ juga sebagai bentuk
bentuk dari pengolahan tapak atau identitas tapak yang secara tidak langsung itu juga membentuk area kawasan dari tapak yang nanti akan dijadikan baik itu area ruang luar maupun ruang dalam pada bangunan. Kemudian kita lanjut analisa kebisingan. Nah, di dalam analisa kebisingan ini memiliki kondisi sebagai berikut. Kebisingan datang dari berbagai arah dengan intensitas yang berbeda. Kemudian sumber kebisingan dari tapak yaitu bersumber dari lalu lalang kendaraan dan aktivitas penduduk di sekitar site. Kemudian respon apa sih yang kita berikan terhadap tapak? Responnya yaitu penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang mengelilingi tapak. Kemudian pemberian buffer berupa pepohonan sebagai peredam kebisingan alami dengan mengikuti garis kontur. Kemudian tapak juga dirancang dalam zonasi yang mengacu pada sumber kebisingan. Nanti akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Jadi di sini ini sumber kebisingan yang paling banyak ditemui yaitu berasal dari lalu lalang kendaraan, dan pada sisi timur yaitu berasal dari kegiatan atau aktivitas warganya di dalam kawasan sekitar tapak. Kita lanjutkan dengan analisa topografi. Nah, pada analisa topografi di sini memiliki kondisi site memiliki kontur yang cenderung landai dan memiliki kemiringan kurang lebih 8-15%. Kemudian kontur dengan kecuraman tinggi berada pada tepi danau atau berbatasan langsung dengan tepi danau. Kemudian ada juga kemiringan site membuat aliran air perlu diolah agar tidak menyebabkan limpahan air atau genangan di sekitar site, dan vegetasi existing perlu dipertahankan sebagai ancor atau pengikat tanah. Kemudian ada juga risiko longsor pada site di tepi danau apabila kurang dilakukan pengolahan lahan seperti perkuatan tanah baik secara rekayasa teknik maupun alami. Itu perlu kita lakukan agar mengurangi risiko longsor tadi. Jadi di sini itu tapak memiliki kontur mulai dari sisi timur yaitu dari ketinggian 66 meter di atas permukaan laut sampai ke pada sisi barat yaitu memiliki ketinggian 55 meter di atas permukaan air laut. Nah, kita lanjutkan pada zoning tapak. Di sini zoning tapak memiliki zonasi site sebagai berikut. Tapi pertama-tama saya akan jelaskan respon terhadap tapaknya. Zonasi dalam site ini berdasarkan hasil pemrograman yang telah kita lakukan sebelumnya, yang dilakukan secara kelompok. Kemudian saya sesuaikan lagi dengan kondisi site yang saya dapatkan yang berupa lahan berkontur. Kemudian kontur tersebut secara tidak langsung juga telah membagi beberapa kawasan tapak yang saya jelaskan tadi sesuai kontur yang akan didirikan bangunan dalam proses perancangan pusdiklat nantinya. Kemudian pada zonasi site area publik, yaitu zona ini dapat diakses oleh semua orang. Kemudian area semi publik yaitu diperuntukkan bagi orang yang memiliki kepentingan saja, baik itu dari pihak pengelola pusdiklat nantinya ataupun dari umum. Kemudian ada juga area privat. Area privat di sini yaitu zona yang hanya khusus diakses oleh orang-orang yang memang berkepentingan di dalam kegiatan pusdiklat nantinya. Saya akan jelaskan mulai dari area privat. Nah, ada nanti akan menjadi dua gubahan massa yang menjadi area privat. Yang kurang lebih ini adalah asrama. Kemudian di sini akan saya dalam perancangan nantinya akan saya olah menjadi area seperti area pelatihan, area ballroom, kemudian beberapa area yang memang dikhususkan bagi
orang yang berkegiatan di dalam pusdiklat nantinya. Kemudian semi publik. Semi publik di sini saya kategorikan sebagai area yang diakses oleh beberapa pihak saja yang memang berkepentingan, baik itu dari pengelola maupun dari umum. Seperti contohnya salah satunya yaitu area resepsionis, kemudian area resto yang memang dikhususkan untuk area pusdiklat saja. Kemudian di sini juga ada area ruang luar yang akan dijadikan sebagai area outdoor berupa lapangan, baik itu lapangan basket, bola, tenis ataupun yang lainnya yang akan dijadikan satu atau dapat digunakan secara bergilir. Kemudian ada juga kolam renang. Kemudian di sini ada area publik. Nah, area publik di sini yaitu digunakan sebagai area parkir, kemudian ruang terbuka hijau, dan ada juga masjid yang dapat digunakan oleh warga sekitar juga, dan beberapa taman yang akan dibuat berada di tepi danau nantinya. Sekarang kita lanjut pada zoning ruang luar dan dalam. Nah, pada zoning sebelumnya yaitu semi privat, privat dan publik. Sekarang kita berlanjut pada zoning ruang luar dan ruang dalam. Nah, yang di sini ruang luar dengan warna abu-abu berupa area terbuka yang diperuntukkan untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Kemudian pada ruang dalam yang berupa bangunan nantinya, dia berupa gubahan massa yang menjadi pusat kegiatan di dalam pusdiklat nantinya. Dan respon terhadap tapak. Respon terhadap tapak yang diberikan yaitu pembentukan ruang luar diperoleh dari pemanfaatan kontur yang diambil dari bidang landai pada site. Jadi ruang luar di sini itu kita bagi kawasan, dimana bila kita amati tapak seperti pada gambar ini, kita akan gunakan area landai di sini sebagai ruang luar. Area landai, di sini juga ada area landai, dan di sini juga ada area landai. Di sini khusus digunakan pada kawasan ruang luar. Respon yang diberikan pada tapak yaitu pembentukan ruang luar diperoleh dari pemanfaatan kontur yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pemanfaatan kontur yang diambil dari bidang landai site. Kemudian dengan cara ini juga dapat mengurangi resiko pemangkasan dan penimbunan lahan atau cut and fill dalam proses pembangunan. Jadi area landai ini benar-benar digunakan sebagai lahan yang nantinya tidak perlu dilakukan banyak pengolahan seperti pemangkasan dan penimbunan atau cut and fill tadi. Kemudian kita lanjut pada sirkulasi. Nah, di sini sirkulasi site saya jelaskan dengan warna hijau, merah, dan biru. Pada area hijau, di sini adalah jalur sirkulasi dari pedestrian atau para pejalan kaki yang nanti digunakan para pejalan kaki tersebut untuk mengakses ke seluruh kawasan pusdiklat. Kemudian yang warna merah diperuntukkan untuk jalur bersepeda, yang di sini merupakan jalur aman bagi pengguna sepeda dalam mencapai lokasi di berbagai lokasi site atau beberapa bangunan yang nanti akan dirancang sebagai bangunan yang majemuk. Kemudian yang warna biru diperuntukkan sebagai jalan utama yang setiap orang akan lalu lalang di dalam pusdiklat. Jadi dari pintu masuk di siniin akan diarahkan seluruh kegiatan yang berjalan di pusdiklat menuju ke pintu keluar yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian respon apa sih yang kita berikan kepada tapak? Yaitu
itu berupa sirkulasi mengikuti bentuk kontur yang merupakan ciri khas dari site. Jadi site itu selalu memiliki ciri khas tertentu atau ciri khas tersendiri, dan setiap site memiliki keunikannya masing-masing. Di sini kita olah sirkulasinya mengikuti dengan kontur yang ada, jadi tidak perlu melakukan perlakuan yang berlebih atau memberikan jalan keluar, yaitu berupa penghematan pengolahan lahan yang terlalu berlebih. Cukup sekian dari apa yang ingin saya sampaikan pada presentasi materi kali ini, yaitu materi analisa tapak. Kurang lebihnya nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya, mungkin dalam konsep perancangan tapak nantinya, konsep-konsep lahan, konsep-konsep yang akan ada di dalam site tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.